Selain itu, gue juga pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting, dan itu adalah sesuatu yang sampai sekarang gue masih wrestling dengan itu, kalau gue jujur. Karena itu tidak hanya soal pelecehan yang terjadi, tapi gue jadi sadar soal relasi kuasa. Gue jadi sadar soal power structure di dalam industri, dan ini terjadi tidak hanya di industri perfilman, tapi di industri manapun, di mana ada laki-laki yang punya power yang bisa melecehkan perempuan yang dianggapnya powernya less atau levelnya secara profesi di bawah mereka, seakan-akan si power itu memberi mereka impunitas. Dan sayangnya pada saat itu juga saat saya bicara sama beberapa orang dalam produksi, sayangnya si orang ini tidak diapa-apain. Memang ada ketakutan juga dari saya kalau misalnya ini ditindaklanjuti secara formal. Oh, saya yakin orang ini lebih berkuasa dibandingkan saya. What's to stop him from ending my career? What's to stop him from ending the career of other women that he has harassed? Jadi ada berbagai hal yang ada dalam otak tuh. Industri kita kecil. Kalau sampai dia tahu, ada yang lapor, ya kan dia tahu kan victim dia siapa. Jadi karena powernya dia juga bisa hentikan karir-karir kami gitu. But I think it's that relasi kuasa yang gue mikirin terus kayak, dan jadinya kayak nggak tahu mesti memposisikan diri gue di mana nih. Jadi sekarang gue berusaha untuk reaching out kepada filmmaker untuk membahas isu ini, dan reaching out kepada teman-teman aktor perempuan lainnya, supaya setidaknya lo nggak sendiri, gue juga. Dan akhirnya kalau memang bisa ada semacam support system dan bisa bekerja sama dengan filmmaker yang peduli sama isu ini, bisa advocate ke mereka untuk masukin pasal soal pelecehan di dalam kontrak, atau setidaknya membuat safe space on set, talk about it. Dan saya tahu betul filmmaker seperti Mira Lesmana, Meis Kotorisia, Gina Esnur, Joko Anwar, mereka sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Saya juga pernah bicara sama Inama Timo Cahyanto, dan I think memang especially from the male filmmakers, I think they realize more and more dan want to try and make a change. Dan mungkin peran gue sekarang untuk hold them to their word aja gitu. Nggak apa-apa, you're not alone, I'm here as well. Gue juga bantu ngingetin nanti. Kalau ngurusin kontrak, oke, tolong ya pasal ini dimasukkan juga, just in case. Ya, tapi kan enggak, itu masih beberapa filmmaker yang bilang, itu kan urusan pribadi, itu kan urusan personal. Maksudnya? Jadi intinya, it's not our space untuk mengatur itu. Itu kan yang terjadi antara lo sama orang ini. Sedangkan yang mereka harus sadar, itu terjadi di ruang profesional, di tempat kerja lo. Dan lo sebagai filmmaker dan sebagai paling atas yang paling berkuasa dalam ini, harus membuat inisiatif supaya setiap chain of workers di dalam produksi lo merasa aman. Absolutely dong. Haruslah. Tapi ini berarti nggak, ya gue jadi mikir ini bisa diimplementasikan ke semua perusahaan sebetulnya sih. Sebenarnya bisa banget. Bisa banget. Tapi at the same time, kayak this is the thing about power relations kan. Yang berkuasa selalu akan merasa immune to this kind of stuff, terutama kalau yang di bawah tuh nggak ngomong dan nggak ada space untuk ngomong. Bahkan ada teman yang pernah cerita, temannya dia tuh dilecehkan sama HR. Yang seharusnya menjadi orang yang dia bisa go to dengan hal-hal kayak gini, malah HR-nya sendiri yang melecehkan dia. So we have to start taking this seriously, and we have to do something about it. Iya, makanya ini yang bikin RUU PKS ini begitu urgent gitu. Karena kemarin juga nggak cuma perempuan yang ngomong, ada juga beberapa seniman cowok yang ngomong bahwa, lah kan saya laki-laki, tapi saya kan juga punya kakak perempuan, atau adik perempuan, atau ibu saya kan perempuan gitu. Exactly. Jadi kadang-kadang mungkin yang bisa menjadi pause atau jeda atau bahan pikiran dari pelaku pelecehan seksual yang mungkin selama ini kan memang kebanyakan, apalagi di negara-negara yang patriarkal, masih adalah laki-laki,
Mungkin itu harus jadi bahan pikiran mereka bahwa oke, saya kan keluar dari ibu saya yang seorang perempuan gitu. Saya kan nggak mau melihat ibu saya dilecehkan. Dari situ aja gitu sebetulnya kan awalnya. Tadi lu juga sempat mention tentang safe space, Tuhan. Safe space itu apa? Safe space menurut saya adalah literally ruang aman. Ruang aman nggak harus ruang exactly, tapi tempat aman, orang yang aman, yang kita bisa talk about this kind of stuff. Dan safe space kenapa itu sangat penting? Karena stigma yang terlalu diberatkan kepada korban. Aib yang dikaitkan dengan korban itu sesuatu yang it's very difficult to face with alone. Dan memang lebih seringnya korban merasa sendiri, karena conversation tentang ini tidak terlalu di-encourage pada umumnya dalam masyarakat kita gitu. Jadi safe space itu penting. Tempat atau orang di mana korban bisa bercerita, dan safe space itu harus berpihak kepada korban dan harus tanpa judgment dan harus listen aja sih. Kalau kan kadang kalau ada teman yang curhat ke kita kan kadang mungkin karena kita nggak nyambung, karena kita nggak pernah ngalamin, kita suka saranin ya nggak sih? Kasih solusi. Makanya lo kayak gini nih. Padahal kan kalau lo nggak pernah berada di dalam posisi korban, you're not in a place untuk kasih solusi. Karena you don't know what they're going through. You don't know all of dari A to Z what they're going through, what's in their mind, you don't know. But in order for you to know, listen. Dengerin aja. Dan nanya balik malah, what do you need from me? Itu sih yang gue selalu melakukan, atau berusaha untuk melakukan. Saat ada yang datang ke saya dengan cerita tentang kasus mereka, I listen, I say, I'm sorry that this has happened to you, I am here, what can I do? What do you need? Kadang dari situ percakapannya evolve ke orang ini mau bantuan hukum misalnya. Oke, saya hubungkan dengan LBH Apik misalnya. Atau butuhnya bantuan psikologis. Ya udah dari situ saya arahkan ke yayasan pulih misalnya. Jadi dengan safe space itu saya ngerasa kita juga bisa meng-create network of different parties yang bisa bantu. Apa yang dialami? Kayak tadi kan Hana udah sempat cerita gitu ya tentang ketika mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual, Hana memodifikasi perilaku Hana gitu di dalam keseharian sehingga itu merebut kebebasan, hak Hana sebagai manusia sebetulnya. Nggak peduli laki-laki atau perempuan, itu hak sebagai manusia adalah kebebasan atau merasa bebas. Dari cerita-cerita para penyintas gitu yang selama ini datang ke Hana, ngobrol sama Hana, secara psikologis apa yang terjadi pada mereka, terutama ketika itu sudah levelnya parah gitu ya Han. Walk us through what they go through inside. I think a lot of the time ada self-blame yang terjadi. Menyalahkan diri yang terjadi bukan karena mereka salah. Korban nggak salah sama sekali. Yang salah 100% adalah pelaku. Tapi kan society kita cukup kejam ya kepada korban kekerasan. Disalahkan bajunya lah. Disalahkan dia keluar kemana lah. Dia bergaul di mana lah. Disalahkan karena dia ngapain lah. Jadi memang seakan-akan kayak auto functionnya kita untuk fokus ke perempuannya dulu. Lu sih sebagai perempuan jangan kayak gini atau jangan keluar atau jangan kayak gini-gini. Kita harus berubah mindset itu untuk the first person that we should blame in a kekerasan seksual case itu adalah pelaku, 100% pelaku. Karena it doesn't matter what this person has done. It doesn't matter what reason this person has done it. He's done that crime. Jadi we should focus on that. So I think terjadi banyak sekali menyalahkan diri karena pada dasarnya masyarakat terlalu sering victim blaming, terlalu sering menyalahkan korban. I think there's also a lot of kelihatan sih banyak tidak memiliki support system yang baik atau belum memiliki safe space. Karena conversations tentang isu ini pun di ranah private atau keluarga pun jarang banget terjadi. Jadi saya ngerasa tuh kita harus mulai lebih banyak bicarakan ini antara orang tua ke anak. Karena terlalu banyak yang mau cerita ke orang tua malah menyalahkan balik. Atau bingung mesti gimana. Atau, masa teman mama melakukan itu ke kamu? Oh enggak deh, kamu terlalu muda, kamu tahu apa sih gitu. Especially kalau itu terjadi di umur yang sangat muda.
Dianggap seperti kamu anak kecil, you don't know what you're doing and you're lying. Wow. Can you imagine going through that as a child, where orang seharusnya menjadi your number one supporter malah nyalain balik atau malah suruh kamu untuk diam karena ini adalah aib. So I think there's far too much pressure on the korban. Dan jadinya itu banyak banget yang memang butuh bantuan psikologis, butuh pemulihan karena nggak ada safe space, nggak ada tempat di mana mereka bisa memproses semua yang terjadi kepada mereka. Which is why RUU PKS sangat mengatur itu. Pemulihan menjadi salah satu aspek utama dari RUU PKS. Karena selama ini kita lupa, you can go through a court case and insya Allah you can win, walaupun itu sangat minim sekali di negara kita. Tapi setelah pelaku udah masuk penjara, it's not it. Korban harus membawa ini, semua perasaan ini, sepanjang hidup mereka. Dan itu kalau nggak di-deal with, pastinya itu akan mempengaruhi aspek hidup mereka yang lainnya. So, I truly wish we can all stop victim blaming, and we can all educate ourselves, and we can all support dan mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual ini sih. Tadi kan lu juga sebut tentang stigma gitu ya, dan malah menyalahkan korban gitu. Kenapa ya society kita seperti itu? Menurut lu akarnya dari mana? Sehingga yang disalahkan patriarki. Oke, silakan. I think it's patriarki. I think it's also toxic masculinity, maskulinitas yang negatif, di mana menjadi seorang lelaki itu harus menunjukkan kuasanya dalam bentuk-bentuk seperti ini. Lelaki itu tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Lelaki nomor 1, perempuan nomor 2. Instinctively kan kalau misalnya ada lelaki yang dianggap first class citizen dan perempuan yang dianggap second class citizen, automatically channel of respect dari sini ke sini berkurang. So kalau kamu tidak menganggap perempuan setara atau kalau kamu tidak menganggap perempuan pantas untuk dapat respect, ya melakukan kejahatan seperti kekerasan seksual adalah sesuatu yang akan lebih sering terjadi karena pada dasarnya I don't respect women, so doesn't matter how I treat you, I can treat you how I want, ya nggak sih? And I think we don't have these conversations, and we should. And I think society kita for some reason yaitu selalu pokoknya apa aja yang perempuan lakukan salah. Itu kayak sesuatu yang I'm sure you've experienced it as well in your life. I've experienced it in my life. Dan yang paling disayangkan justru saat perempuan pun melanggengkan that way of thinking. Kayak waktu itu terjadi kepada gue, yang waktu dada gue digrepe waktu jalan pulang tuh, sebenarnya yang cukup menyakitkan adalah salah satu komentar dari teman perempuan. Dia sempat bilang, makanya jangan jalan kaki malam, besok-besok naik taksi aja ya gitu. Gue yakin niat dia baik dengan ngomong itu, tapi dia nggak sadar. Dan all of this budaya sekedar mengingatkan, kayak sekedar mengingatkan is like the next microaggression of 2020 deh kayaknya. Tapi dengan dia ngomong begitu, mungkin dia nggak sadar bahwa yang dia menuntut dari gue adalah untuk change my life to meet what these men do. You know what I mean? Iya, betul. Siapa sih yang punya uang untuk naik taksi everywhere they go? Saya suka jalan kaki. Dan saya mau jalan kaki. Dan saya nggak mau berubah hidup saya hanya karena ada laki-laki yang justru melakukan kesalahan. Fokus kepada mereka dong, bukan ke saya. And that's what it is. Even kayak, kan ada istilah boys will be boys. Itulah istilah yang sangat problematik. Karena apa yang itu ajarkan kepada lelaki dan perempuan, bahwa yang dilakukan laki-laki itu, ya emang mereka seperti itu. Jadi abaikan saja. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus membesarkan anak laki kita untuk menjadi manusia yang terhormat, yang menghormati setiap manusia. And I think budaya atau sistem patriarki sangat has
role in this issue. Dan kesetaraan gender adalah sesuatu yang kita butuh untuk membongkar this kind of stuff. Iya, berarti emang tugas juga bagi ini ya keluarga, nggak hanya ayahnya tapi ibunya juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama anak lelaki, tentang kesetaraan gender, tentang menghormati manusia apapun gendernya. Sekarang kan gender makin banyak tuh, Han, ya kan? Nah, saya Bugis, in budaya Bugis aja kan ada 5 gender gitu. Oh, there you go, right? Dari dulu progresif. Iya. Oke. Terakhir, Han, ada lagi yang mau dibagi, Han? Kira-kira message yang kau bagi, yang belum aku tanyakan. Pokoknya, saya tahu bahwa mungkin banyak teman di luar sana yang pernah mengalami. So I want to tell you that there is support for you. You can have a support system, and I'm always here jika butuh itu, jika butuh dihubungkan sama siapapun. Mungkin juga teman-teman bisa cek account-account yang amazing seperti Holodeck Jakarta, Lentera Sintesa, Perempuan, Jakarta Feminist Discussion Group. Mereka selalu bikin banyak sekali informasi tentang this issue. Dan ada yayasan seperti Yayasan Pulih di mana you can go. Ada LBH Apik di mana you can go kalau butuh bantuan hukum. There are these grassroots people that are trying to do so many things. Saya berharap teman-teman bisa berhenti victim blaming, bisa selalu berpihak kepada korban, bisa mendengar korban, bisa berempati. Yang kita butuh sebenarnya adalah empati dari semua orang dalam isu ini. Dan yang terutama adalah untuk mendesak pengesahan RUU PKS. Karena, you know like what the most badass thing is, Mar? Like what I dream of sometimes. Kalau lagi melamun, terus tiba-tiba aku kayak, kalau ada laki-laki kurang ajar nanti di jalan, misalnya lagi jalan ke MRT, dia colek atau apa. Kamu bisa kena pasal RUU PKS. Jangan kayak gitu ya, Pak. Itu kayaknya the dream. Jadi bisa benar-benar kayak nggak cuman itu tidak menghormati perempuan. Yeah. Jangan melakukan itu. Gue kenain lah pasal RUU PKS. Kita semua kayaknya akan merasa reinforced dengan itu. Yeah. So I'm gonna say that to everyone. Kayak like, Neng, RUU PKS. Mbak. Semoga ya. Semoga loh kita progresif tentang ini, karena ya kan, dan gue juga yakin di luar sana tuh ada laki-laki feminis gitu loh, maksudnya yang memang ya kan kayak ada aliansi laki-laki baru gitu, ya kan, yang bisa mengerti, karena emang kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan seksual itu kan korbannya sebetulnya memang kebanyakan perempuan, karena kita tinggal di negara-negara yang patriarki, di luar juga ini terjadi, di mana ketika patriarki itu kuat, bentuk kekerasan seksual seperti ini juga terjadi gitu. Tapi ya kita butuh juga gitu kooperasi dari laki-laki. Kita butuh sekutu. Kita butuh sekutu laki-laki. Dan yang satu hal nih, laki-laki di luar sana, kalian nggak ngerasa kayak cowok-cowok brengsek ini are giving you a bad name ya? Kayak, ya nggak sih? Kita tahu bahwa yang melakukan ini pastinya minoritas. Tidak semua laki-laki seperti itu. No, my husband is great. Your husband is awesome. Like, you know what I mean? Like, he's so respectful. Tapi kan, makanya saya jadi berpikir kepada teman-teman lelaki, kok lo malah ngurusin perempuan ya? Lo nggak ngurusin pelaku lelaki yang giving you a bad name? Yes. Lo juga harus tegur dong. Harus. We need you in this fight. Dan karena kan ujung-ujungnya, it's not just us that experience it. And it's not just us yang menjadi victim patriarki dan toxic masculinity. Justru lelaki menjadi victim toxic masculinity juga. Dengan terlalu tertekan juga with all of these, laki harus kayak gini, itu juga nggak bagus buat kalian, boys. Fight with us. I mean, fight along with us, not baku hantam. Alright, thank you so much loh, Hannah. Thank you so much for sharing your thoughts, and I'm always, behind your back. I'm always supporting what you do because this is a very important thing. Banyak sekali orang di sekitar kita merupakan penyintas kekerasan seksual. Mereka mengalami trauma berat, tapi tidak menerima perlindungan layak dari negara. Sudah saatnya kita membantu mereka mendapatkan rasa aman. RUU PKS merupakan satu langkah menuju perlindungan lebih baik.
Ambil langkahmu membantu mereka dengan cara mengirimkan surat via website pena.amnesty.id atau klik di link dalam deskripsi video. Terima kasih.